bersama Rumah Belajar. Kalimantan Barat. Ya, waktu sudah kemarin. Harus ngomong juga ya. Baik. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam damai sejahtera. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Ibu Upina Sekunda. Saya Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018. Dan ya, senang sekali hari ini bisa ketemu sama ibu-ibu cantik ini, sahabat Rumah Belajar ya. Salam kenal, salam cinta, salam kasih dari saya. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Sungai Tendian, Kabupaten Sintang. Itu adalah kabupaten dua terujung dari Kalbar, udah dekat Malaysia. Jadi ya saya sangat fasih bahasa Malaysia ya. Kalau mau ke Malaysia itu nggak jauh dari kampung saya. Juga dekat dengan Kalimantan Tengah ya. Jadi keluarga saya banyak sekali di Gunung Emas, Kalimantan Tengah ya. Jadi banyak keluarga saya di sana. Oke, baik. Saya kan guru bahasa Inggris sama dengan Bu Puji, makanya tadi ngomong bahasa Inggris dikit-dikit. Nah, saya juga berharap jika ada sahabat Rumah Belajar dari provinsi Bapak Ibu yang mungkin guru bahasa Inggris SMP, nah coba kita ajak untuk buat ini ya, bukan hanya untuk sebagai tugas berbagi saja, tapi memang ya kita pengen ya menemukan sesuatu lah, belajar bersama ya. Jadi selamat buat ibu-ibu semua nih yang udah terpilih, dan udah jadi duta Rumah Belajar loh untuk kabupaten kota kalian. Jadi kalian adalah yang terbaik yang ada di provinsi ya. Jadi harus semangat, harus bangga karena kegiatan membatik itu kegiatan yang extraordinary menurut saya. Kenapa? Karena ini bukan sekedar lomba ya. Jadi kita bukan hanya lomba untuk menjadi juara, tapi kita berlomba untuk menjadi the real teachers in this Republic of Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mulai dari level 1 sampai level 4 ini Bapak Ibu merasakan kan begitu banyak energi positif yang kita dapatkan gitu. Ada banyak hal yang kita dapatkan dengan menjadi pembatik. Jadi bukan hanya kita mau meningkatkan kompetensi seperti ajang-ajang lomba lainnya, tetapi memang kita benar-benar menjadi the real teacher, kita benar-benar menjadi guru ya. Jadi menjadi berbangga dan berbahagia. Kemudian masalah berbagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, ada bapaknya, ibu-ibu ya. Semuanya saya cuma memberikan tips begini. Nanti kan ini kan tatap maya yang masuk dalam tugas tatap maya kan. Nah nanti selesai ini apa yang dibagikan oleh teman-teman, apa yang ditanyakan oleh teman-teman, apa yang disampaikan oleh saya, Ibu Ismi dan Ibu Emma itu ditulis yang rapi, yang baik di blognya kan. Nah nanti blognya itu dipublikasikan ke teman-teman sekolah, ke anak murid, ke orang tua siswa, sehingga apa, nanti yang banyak yang ngunjungin dan boleh ngasih komentar gitu loh ya. Nah nanti jangan lupa dokumentasinya di screenshot gitu kan, materi teman yang nyampaikan di screenshot, yang ada juga di screenshot. Nah itu jadi dokumen, jadi bukti bahwa kita benar-benar berbagi dan mendapatkan sesuatu. Itu aja pesan saya atau masukan dari saya. Saya percaya ibu-ibu di sini nih memang guru-guru yang ya benar-benar guru ya. Kalau nggak benar-benar guru nggak mungkin nyampe level 4, karena benar-benar kan pembatik itu murni swadaya. Kita nggak dapat pujian, kita apalagi dapat uang, yang ada kita ngeluarin uang ya nggak sih kan, paling nggak kuota. Nah ya kan, nah jadi ya ini contoh, kita adalah contoh 30 terbaik di provinsi kita masing-masing, bahwa kita dengan mandiri belajar sendiri, pakai kuota sendiri. Mungkin adalah kalau pagi numpang di sekolah, cuman kan seberapa lah kan dibanding kita harus bikin konten dan segala macam, buat ini itu, upload dan segala macam, itu memakan kuota kita. Tapi bukan berarti kita menyerah. Nah, mungkin teman-teman kita yang 70.000 lainnya itu kata orang Pontianak nggak kuasul, nggak sanggup, nggak kuasul saya ya, artinya udah nggak mampu, bendera putih ya kan. Nah jadi selamat, tetap semangat. Masalah menang atau kalah itu hanya masalah rezeki aja dari Tuhan, bonus. Intinya adalah kita semua sudah menjadi duta di provinsi kita, di kabupaten kita masing-masing. Oke, selamat melakukan
realisasi tatap mayanya. Semoga sukses, semoga berkah, semoga jadi amal dan ibadah untuk ibu-ibu cantik sekalian. Terima kasih, selamat sore. Ya, benar sekali ya motivasi dari Bu Vina. Ya, Bu Erna, DRB dari Yogyakarta. Monggo Ibu. Oh, DRB itu always ya, icon. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati dan saya sayangi Kakak Ina, gitu ya, DRT 2018 dari Kalimantan Barat, dan juga yang saya kasih dan saya sayangi teman-teman sahabat rumah belajar dari Babel, dari Sulawesi, dari Banten, dan dari lainnya, sepertinya yang masuk di room ini dari banyak provinsi, sepertinya yang bergabung di sore hari ini. Terima kasih, tetap masih semangat, tetap masih terlihat tersenyum ya. Wajah-wajahnya masih semangat semua gitu ya. Termasuk Kakak Ina nih. Ini nanti didampingi Kakak Ina sampai selesai. Semoga tetap masih semangat gitu ya. Jangan lelah untuk berbagi teman-teman. Level 4 bukan waktunya lagi level untuk main-main gitu ya. Ibaratnya ya nanti ya kalau saya lulus kayak gitu, bukan seperti itu ya. Level 4 adalah level berbagi. Dengan berbagi kita tidak jadi miskin gitu ya, bukan berarti kita nanti jadi miskin, tapi kita akan menambah aura dan kekayaan kita dalam hal apa, ilmu yang berbeda-beda gitu ya. Teman-teman tadi di sini walaupun saya off kamera tadi, mohon maaf saya mengikuti pembicaraan teman-teman gitu ya. Sungguh asik betul Kakak Ina. Setiap mungkin ada apa mapel yang sama gitu ya, kalau di sekolah ada MGMP mungkin ini namanya jadi SRB Mapel gitu ya, belum ada sepertinya ya SRB Mapel jadi satu gitu ya, ngadain lagi tatap maya lagi seperti itu. Saya cuman apa ya sedikit sharing aja sama teman-teman, jangan lelah gitu ya dalam berbagi, hanya amal jariah yang dapat teman-teman dapatkan gitu ya dari hal berbagi ini. Betul Kakak Ina sampaikan, teman-teman nggak menyerah, padahal belajarnya pakai kuota sendiri gitu ya, kecuali yang di sekolah kayak saya ini di sekolah pakai kuotanya sekolah gitu ya. Pekerjaan rumah dikesampingkan, nyapunya nanti, nyuci piringnya nanti, aku mau vikon dulu, saya mau tatap maya dulu, menyelesaikan tugas-tugas teman-teman semua. Jujur ya, saya malah senang melihat teman-teman SRD ini yang sangat luar biasa antusiasnya, semangatnya luar biasa sekali. Saya acungi jempol buat teman-teman SRD, terutama di level 4 ini ya, di Pembatik 2020. Pokoknya luar biasa sekali. Saya sudah tidak bisa berkata-kata yang banyak lagi, cuman 2 jempol yang bisa saya berikan kepada teman-teman SRD. Sungguh keren dalam berbaginya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, dan jangan menyerah gitu ya, jangan jangan berhenti sebelum perang itu selesai gitu ya, atau jangan pernah berhenti di tengah jalan ketika belum sampai di tempat tujuan gitu ya. Kalau sudah sampai tengah, jangan lihat ke belakang, jangan tengok ke belakang, tetapi luruslah ke depan. Entah teman-teman nanti yang ada di room ini menjadi DRB atau tidak, teman-teman adalah juaranya. Juara di mana? Juara di hati kita, juara di hati Bapak Ibu semua di sekolah dan teman-teman SRB lainnya, dan yang pasti adalah juaranya keluarga kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, terlalu tersenyum gitu ya, biar nanti seperti saya juga seperti Yunisara gitu ya, selalu awet muda ya teman-teman ya, selalu tersenyum gitu ya. Nanti dari Bu Sarifah gitu ya, Bu Puji gitu ya, nanti bilang saya sudah berumur loh Bu, saya sudah serasa mau menyerah. Jangan seperti itu Bu, saya juga sudah berumur gitu ya, tetapi saya tetap tidak mau menyerah gitu ya, tidak mau menyerah dalam hal apa, dalam berbagi gitu ya. Semoga pahala-pahala itu dapat yang banyak yang kita dapatkan gitu ya. Kita nabungnya nabung amal jariah di dunia ya, perkara nanti Allah akan membalasnya dengan apa gitu. Yang penting kita sudah berusaha membuat amalan-amalan yang baik itu dengan cara salah satunya seperti ini, berbagi ilmu, karena ilmu tidak akan pernah mati. Seperti itu. Terima kasih, sedikit motivasi dari saya. Semoga teman-teman selalu semangat dan jangan lupa jaga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu semangatnya luar biasa sekali. Semoga kami tambah semangat lagi seperti itu. Ya, materi rumpi kita selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bu Hastri. Bu Hastri, kami persilakan. Terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Saya bisa share screen mungkin Ibu? Bu Ina, saya bisa share screen? Masih belum bisa? Kan nggak bisa share screen, belum bisa. Iya, belum bisa share screen. Ma'am Rubina, we cannot hear. Oh ya, you are the host now. Yes. Silakan Bu Astri, sudah bisa. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Ibu ya, nggak ada bapak-bapaknya. Makanya rumpi kan ya? Iya, makanya rumpi. Perkenalkan, saya Hastri, SRD dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Satu Atap Sungai Soan. Itu tempatnya cukup jauh ya dari perkotaan. Dengan jumlah siswa kami berjumlah 29 orang semuanya, jadi kelas 7, 8, 9 itu ada jumlah siswanya adalah 29 orang. Dengan keterbatasan tersebut tidak mengurangi niat saya untuk menjadi guru yang selalu memberikan inovasi pembelajaran untuk peserta didik ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengenalan tentang rumah belajar ya. Di dalam portal rumah belajar, jadi bagaimana kita mau berinovasi dalam pembelajaran jarak jauh ya. Selama pandemi ini seperti kita ketahui bersama, jadi kita tidak melakukan tatap muka tetapi melakukan tatap maya ya, seperti itu. Guru-guru kesulitan untuk memberikan inovasi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini rumah belajar adalah salah satu solusinya, karena di dalam rumah belajar itu menyediakan bahan-bahan serta fasilitas yang bisa dipergunakan oleh peserta didik dan guru dari jenjang SD, dari jenjang PAUD ya sampai dengan SMA dan SMK ya. Nah, bagaimana cara mengakses rumah belajar? Rumah belajar bisa diakses di laman belajar.kemdikbud.go.id ya. Jadi dengan mengetikkannya ke browser itu kita akan terhubung dengan beranda dari rumah belajar ya. Kemudian di dalam portal rumah belajar ada 4 fitur utama. Yang pertama itu adalah sumber belajar. Di dalamnya berisi konten-konten pembelajaran seperti video pembelajaran, ada audio, ada multimedia pembelajaran interaktif ya, dan ada konten-konten yang lain juga. Kemudian fitur yang kedua itu ada bank soal. Bank soal ini berisi tentang soal-soal latihan, ujian, kemudian soal apa yang bisa dipergunakan oleh guru atau peserta didik ya. Kemudian konten yang ketiga, fitur utamanya itu ada kelas maya. Kelas maya ini merupakan kelas digital versinya rumah belajar seperti itu ya. Di dalam kelas maya ini kita sekolah bisa jadi penyelenggara, bisa membuat sebuah kelas pembelajaran jarak jauh seperti itu yang dimanfaatkan. Kemudian yang keempat itu ada laboratorium maya. Laboratorium maya merupakan lab virtual yang bisa digunakan tanpa harus kita tidak harus melakukan percobaan di dalam sebuah laboratorium ya. Keuntungan menggunakan lab maya adalah kita tidak perlu menyiapkan alat dan bahan seperti yang ada di dalam lab secara nyata seperti itu ya,
karena di dalam lab Maya sudah disediakan percobaan yang bisa kita lakukan secara virtual ya. Nah, itu adalah fitur utama dari rumah belajar ya. Ini. Kemudian rumah belajar juga mempunyai fitur pendukung. Ada peta budaya yang berisi kebudayaan di seluruh Indonesia. Jadi budaya-budaya dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ya. Kemudian ada buku sekolah elektronik yang bisa diakses dan didownload oleh guru dan peserta didik. Jadi karena pembelajaran jarak jauh ya, kita bisa menggunakan buku sekolah elektronik. Jadi bagi Bapak Ibu yang memerlukan buku sekolah yang seperti e-book seperti itu ya, bisa mendownload di portal rumah belajar. Kemudian ada fitur wahana jelajah angkasa. Nah, fitur ini menyediakan konten yang berisi mengajak kita menjelajahi luar angkasa secara virtual ya, karena secara tampilan konten wahana jelajah angkasa ini kita seperti berada di di luar angkasa. Kita bisa melihat planet, kemudian bisa melihat galaksi seperti itu ya. Kemudian ada konten karya bahasa dan sastra yang berisi ada prosa, kemudian ada puisi dan naskah drama yang bisa kita download, kemudian kita bisa sebagai ajang pengembangan literasi di sekolah ya. Kemudian ada juga konten pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini memfasilitasi para guru untuk mengembangkan pengembangan dirinya, bisa mengikuti pelatihan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pihak Pusdatin, termasuk salah satunya yaitu pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK. Itu juga diakses melalui konten pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Kemudian yang terakhir ini adalah konten terbaru dari rumah belajar ya, baru rilis bulan Juli kemarin ya. Itu adalah EduGame, di mana sebuah permainan tapi di dalamnya ada bukan hanya sekedar bermain, jadi anak-anak bisa juga belajar ya, seperti itu. Di dalam konten EduGame ini ada banyak sekali permainan yang bisa Bapak Ibu pilih ya untuk peserta didiknya. Bisa memuat mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, ada IPA ya, seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam portal rumah belajar ya. Mungkin selanjutnya pembahasan lebih mendalam mengenai fitur-fitur yang ada di rumah belajar akan dibahas oleh teman-teman rekan-rekan saya SRB yang lainnya. Mungkin itu saja materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih selaku yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu dari Ibu Dwi Pernianingsih dari SRBDIY. Kami persilakan. Terima kasih Beva atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sudah dengar ya? Ibu? Sudah Bu. Saya kasih izin share. Sudah Ibu Dwi, tadi sudah saya jadikan host. Oh iya. Ya, nanti gantian aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dwi Pernianingsih dari SRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya mengajar matematika.
Jadi kalau tadi ibu-ibu pada bahasa Inggris, aduh saya nggak bisa, ya No problem. oke, dari belajar ini Bu. Yeah, no problem. Oke, kasih Bu. Nah, dalam pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran jarak jauh, ini sebenarnya tadi sebagian sudah dipaparkan oleh Bu Hastri, jadi saya tinggal melanjutkan saja. Nah, pertanyaan sama, apa itu portal rumah belajar? Nah, portal rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang menyediakan ruang belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan PAUD, Indonesia Dini, sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas kejuruan atau SMP. Nah, bagaimana kita masuk portal rumah belajar? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Astri. Dimana ada dua cara. Yang pertama adalah kita ketik rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua langsung di lewat HP, yaitu melalui Play Store, ketik rumah belajar Kemdikbud. Nah, setelah mengetik nanti kita bisa login. Kalau kita sudah punya akun maka tinggal masuk, kalau belum kita harus buat akun dulu. Karena di sini saya sudah masuk, sama saja. Nah, nanti kalau sudah masuk ada bentuk seperti ini. Tadi sudah dipaparkan juga bahwa di dalam portal rumah belajar ada fitur-fitur yang ada di dalamnya, seperti sumber belajar, laboratorium maya, PSAA, kelas digital, bukti sekolah elektronik, pengembangan berbasis tergantikan, kota budaya, sarana belajar angkasa, yang akan kita bicarakan nanti yang sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah suatu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Nah, nanti kalau kita udah buka di sumber belajar, maka akan ada pilihan jenjang. Kita tinggal memilih jenjang yang mana yang akan kita buka. Mungkin untuk lebih jelasnya kita pakai video saja. Yang pertama, kita buka Google. Caranya seperti itu, kemudian kita ketik. Nah, kita ketik rumah belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita ketemu portal rumah belajar. Sebenarnya bisa langsung masuk semuanya, tapi kita ambil yang portal rumah belajar. Setelah itu kita bisa mendapatkan gambar seperti ini, yaitu panduan pemanfaatan rumah belajar. Nanti bisa diunduh di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduh ke sini. Nah, di sini sama dengan tadi pertanyaan apa itu rumah belajar yang disampaikan. Rumah belajar hadir sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dimanfaatkan oleh siswa dan guru di PAUD sampai SMP. Di dalamnya ada fitur-fitur, ada fitur utama, yaitu ada kelas maya, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, dan ada penyesuaian. Nah, kemudian ada fitur pendukung. Untuk fitur pendukungnya tadi juga sudah dipaparkan oleh Basti, di mana fitur pendukung ada peta budaya,
ada peta budaya, ada sekolah elektronik, ada wayang jelajah kata, ada karya bahasa dan sastra, pengumuman keprofesian berkelanjutan, dan educate. Nah, ini ada testimoninya. Ini di internetnya online. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber belajar. Pada sumber belajar kita bisa langsung login. Nah, setelah login ke sumber belajar, kita bisa melihat fitur-fitur konten-konten yang ada di sini, banyak sekali contohnya. Nah, setelah kita bisa melihat konten-kontennya, kita harus memilih, maka kita pilih yang ada di dalam sumber belajar, yaitu ada konten audio dan video, di mana di situ ada terbaru, terbaru, ada konten saya, ada tambah konten, jadi pada itu bisa masukkan konten-konten juga di rumah saja. Kemudian ada konten web, dan kemudian kita masuk ke tingkat pendidikan. Nah, dalam tingkat pendidikan di sini ada paket B, ada paket C, ada paket A, ada yang SLB, kemudian ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada SMK. Kita coba misalnya di PAUD. Nah, kalau kita buka PAUD, di sini ada konten-konten yang banyak sekali, terutama yang audio. Nah, kemudian kita akan mencari kelasnya, jadi kita cari usianya kalau di PAUD. Usia berapa saja yang ada di situ, yaitu 0 sampai 2, 3 sampai 4, dan 5 tahun. Kita coba aja yang 5 tahun. Kita coba salah satu. Nah, di sini banyak konten yang ada, kemudian kita pilih saja, misalnya kita pilih salah satu yang matahari. Kita coba. Nah, tujuan dari pembelajaran ini peserta didik, jadi anak-anak PAUD dapat mencontoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bukan hanya untuk PAUD saja, kita mungkin punya anak yang masih kecil bisa menggunakan konten ini. Kemudian dari PAUD kita masuk ke SD. Nah, di SD juga banyak konten-kontennya, dan kita bisa memilih kelasnya. Kita pilih kelasnya, di situ ada kelas 1 sampai kelas 6. Kita tinggal memilih, kemudian memilih mata pelajaran apa yang akan kita pilih, salah satu sesuai dengan kita mungkin sebagai guru. Misalnya kita pilih klik matematika. Nah, di situ ada banyak konten yang ada, tinggal kita pilih yang kelas 1. Misalnya pada kelas 1, di sini ada konten mengenalkan bilangan dan yang lainnya. Banyak sekali, kita tinggal memilih yang sesuai dengan yang akan diajarkan. Mungkin bisa contoh yang lain, yaitu di kelas 6. Di kelas 6 banyak sekali juga konten-kontennya. Kita bisa belajar dari situ, karena di kelas 6 perlu banyak bahan untuk ujian ya. Kemudian lanjut ke SMP. Nah, di SMP juga banyak konten-kontennya yang bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan bidang studi yang kita punyai. Kemudian kita pilih kelas yang sesuai dengan yang akan kita ajarkan. Ada kelas 7, 8, dan 9. Mata pelajarannya silahkan nanti dipilih yang sesuai.
Misalnya di kelas 7 kita pilih, atau di kelas 8 kita pilih pelajaran IPA, maka di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran IPA dalam video-video pembelajaran. Kita tinggal memilih saja. Kemudian lanjut, kita kenalkan yang di SMA. Sekarang kalau kita pilih yang di SMA, sama, di sini banyak kontennya juga, banyak sekali konten yang bisa kita pilih, sesuaikan dengan bidang studi kita atau tugas-tugas yang diberikan. Kemudian kita pilih kelasnya, kelas 10, 11, dan 12. Kita pilih mata pelajarannya, mata pelajaran apa yang diperlukan. Sudah pilih salah satu, misalnya kita memilih sejarah, maka di sini konten-konten mata pelajaran sejarah akan banyak sekali. Demikian Bapak Ibu. Kemudian kalau kita masuk ke SMK, tadi yang itu, kemudian kita masuk ke SMK juga sama. Kita pilih SMK, di mana di SMK juga banyak konten-kontennya. Tinggal pilih sesuai dengan jurusan yang akan yang kita punyai, tinggal pilih kelasnya, mau kelas 10, 11, dan 12. Dan mata pelajarannya kita pilih yang sesuai, karena di SMK kan sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, itu dari sumber belajar yang bisa kita buka, kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kita mungkin kehabisan materi, nah kita bisa membuka di sumber belajar ini, sehingga bisa menambah wawasan kita, menambah sekaligus untuk refreshing untuk anak-anak bisa melihat video-video pembelajaran. Ya, demikian itu Bapak, itu Pak, nggak ada bapaknya. Demikian sumber belajar yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita jarak jauh. Ya, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Waktu yang tepat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, mungkin untuk hostnya bisa Ibu alihkan, Bu. Oh ya. Ya. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Suci Andayani MPD SRB dari Kalimantan Barat. Monggo Bu. Iya, oke, betul. Sudah Bu. Terima kasih.
Ibu Fujinya keluar ya kayaknya. Enggak kok, enggak ada tuh. Iya. Mungkin dia bukannya. Yang lain aja dulu mungkin. kali Bu. Iya. Mungkin Bu Nenden dulu. Ya, Monggo Bu Nenden. oke, terima kasih Bu Eva. Saya coba share screen ya. Saya udah dijadikan host belum? Belum. Bu Belum ya. Dwi. Tadi udah tak pindah. Iya, tapi Bu Fuji terlempar. Oh ya. Ya, ke Bu Nenden saja. Oke, belum dijadikan host. Oh, oke. Saya coba share screen. Ibu cukup tekan aja titik 3 pada gambar Ibu Nenden. Terus ada tulisan make host, ditekan aja nanti otomatis kan. Ya, udah. Oke, good. Thank you. Oke, sudah terlihat tampilan PowerPoint saya, Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke. Ya, Bu Nenden ada yang protes, ada bapak-bapak, ada bapak juga. Oh iya. Kegiatan. Iya. Iya, ada bapak-bapak, Iya, tadi betul. maaf. Pesertanya ada bapaknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini mengenai fitur EduGame Rumah Belajar. Perkenalkan, saya Nenden Nataliawati. Saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Sumedang atau sering dikenal sebagai Kota Tahu. Saya mengampu mata pelajaran kimia. Baik, saya akan mencoba mengupas dulu ya mengenai definisi dari EduGame ya. EduGame adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan, mendukung pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi multimedia interaktif. Ini disampaikan oleh menurut Widya Stuti 2012. Kemudian mengapa harus EduGame? Alasannya yang pertama, dapat menumbuhkan motivasi belajar anak yang mengalami penurunan dan meningkatkan konsentrasi. Kemudian EduGame juga sebagai alat bantu pembelajaran yang komunikatif dan menyenangkan. Kemudian anak-anak zaman sekarang sudah terbiasa dan terkesan menggunakan perangkat Android. Jadi seperti halnya kita ketahui, banyak anak-anak sekarang itu yang suka mabar ya, main bareng. Nah, oke. Bagaimana cara mengakses EduGame? Kita bisa mengaksesnya di alamat https://belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Karena kalau di Android saya sudah lihat tidak ada fitur EduGame jika kita buka rumah belajar dari HP kita, mungkin karena berat aplikasinya. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu fitur EduGame, game apa saja yang ada di EduGame ini ya, fitur EduGame ini. Yang pertama ada namanya menata bola ya. Ini cocok untuk sekolah dasar, mapel, matematika.
Game ini mengajarkan siswa tentang konsep membandingkan bilangan dengan tanda kurang dari atau lebih dari, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kemudian game yang berikutnya adalah mengumpulkan telur ayam. Ini juga sama untuk siswa SD Mapel Matematika. Game ini mengajarkan siswa tentang konsep urutan bilangan ganjil dan genap dari mulai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Lalu ada petualangan antariksa volume 1 ya, dimana ini juga sama untuk siswa sekolah dasar matematika mapelnya. Game ini mengajarkan siswa tentang penjumlahan dan pengurangan. Siswa diberikan misi untuk menghancurkan asteroid dengan misil. Nah, bisa ditembak misilnya kalau mereka bisa menjawab dengan benar soal penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, petualangan antariksa volume kedua. Nah, kalau yang ini mengajarkan siswa tentang perkalian dan pembagian. Jadi sama seperti yang tadi, siswa baru bisa menembak kalau jawabannya benar. Kemudian ada match game, relasi fungsi. Nah, game yang ini mengajarkan siswa tentang rumus matematika, yaitu rumus luas, keliling, volume, luas permukaan dengan cara mencocokkan. Nah, ini menurut saya tingkat level SD-nya mungkin untuk kelas 5 atau kelas 6 ya. Dan juga ini cocok juga untuk SMP menurut saya, untuk sebagai persepsi ya. Oke, selanjutnya ada memanen apel. Game ini mengajarkan siswa tentang nilai tempat bilangan dari satuan dan puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan. Jadi ini cocok untuk SD-nya level bawah ya, tingkat bawah. Oke. Lanjut ada memperbaiki pagar halaman rumah, bilangan loncat. Nah, jadi mengajarkan siswa tentang bilangan loncat. Nah, jadi setelah 1 titik-titik 5. Oke, berarti cocoknya angka berapa? Berarti angka 3. Nah, habis 5 berarti harus ke 7 ya, loncatnya berapa. Nah, ini cocok untuk siswa SD juga. Lanjut ada menangkap balon. Game ini mengajarkan siswa tentang konsep urutan bilangan mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ini untuk siswa SD level bawah ya. Lanjut. Nah, kalau tadi untuk matematika ini ada Mamat Adventure, belajar pramuka seri siaga. Nah, ini untuk pendidikan karakter ya, untuk siswa SD juga. Kemudian dari Pak Mut SD ada permainan Ayo Dokter Kimo. Nah, game ini mengajarkan siswa tentang misi menjadi seorang dokter. Lanjut, nah ini ada game belajar profesi. Nah, terdiri atas tebak profesi, puzzle profesi, mewarnai profesi, dan kuis profesi. Ini cocok untuk PAUD juga SD. Oke, lanjut untuk umum ada game Escape from Corona. Nah, game ini mengajarkan siswa tentang cara agar terhindar dari virus corona dengan menghindar dari orang-orang dan persediaan bekal masker, hand sanitizer, dan multivitamin. Jadi ini cocok sekali diajarkan bagi siswa ya di masa pandemi ya, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang COVID-19. Lanjut untuk umum juga ini artinya bisa berlaku untuk SD, SMP, atau SMA. Game ini mengajarkan siswa tentang rambu lalu lintas yang meliputi larangan, peringatan, perintah, dan petunjuk. Nah, kemudian ada Nyanyuk Adventure. Nah, ini cocok untuk guru bahasa Indonesia karena game ini mengajarkan siswa kata baku
yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagaimana terlihat di layar, misalnya pilih kata baku yang sesuai dengan KBBI. Apakah cinderamata atau cenderamata? Nah, ini kan suka bingung siswa ya kalau dibuatkan game. Nah, ini sangat bagus nih. Lanjut, ada untuk umum juga, kenali COVID-19 agar tidak panik. Nah, ini game ini mengajarkan siswa tentang belajar mengenai virus corona. Ini cocok nih untuk biologi ya atau IPA di SMP. Oke, kemudian ada pancing kata. Nah, pancing kata ini mengajarkan siswa tentang mencari kata yang tepat untuk melengkapi imbuhan. Ini juga cocok untuk guru pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk ini maksudnya SMA ya, A-nya ke bawah, terutama mapel kimia. Nah, ada game Kurir Go karena kebetulan saya guru kimia. Nah, ini bisa saya gunakan nih, terutama di masa pandemi sekarang di pembelajaran jarak jauh. Game ini mengajarkan siswa tentang sistem periodik unsur. Nah, contohnya ada tampak di PowerPoint saya. Misalnya ada soal, urutkan unsur pada periode 3 berikut ini dari golongan terkecil ke golongan terbesar. Apakah natrium dulu, apa aluminium dulu? Ini menurut saya tingkat kesulitannya cukup tinggi karena bukan hanya sekedar menghafal, tapi siswa juga harus paham. Ya, karena nggak ada informasi apapun, hanya informasi unsur aja, nggak ada informasi nomor atom gitu. Oke, kemudian unsur adventure ini juga sama untuk mapel kimia. Game ini mengajarkan siswa tentang nama unsur dan senyawa. Oke, kemudian ada koloid larva. Game ini mengajarkan tentang sifat koloid, juga masih untuk siswa di SMA mata pelajaran kimia. Kemudian ada snake chemical bonding. Game ini mengajarkan siswa tentang unsur dan senyawa, terutama ikatan kovalen dan ion. Ini juga sama untuk kimia. Oke, terakhir ada misi luar angkasa. Ini untuk SMP, SMA pada mata pelajaran fisika. Game ini mengajarkan siswa tentang tata surya. Oke, Bapak Ibu, dari ke-22 game tersebut ya itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai pembelajaran ya di masa pandemi, sehingga siswa belajar sambil bermain gitu ya. Lanjut, yuk belajar asik bersama Rumah Belajar, download aplikasinya ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih Bu, demikian. Oke, saya closing dulu, tutup dulu ya. Terima kasih Sandra menyampaikan materi epidemi yang luar biasa. Selanjutnya ya, bentar, saya tutup dulu ya. Ini Bu Syarifah belum masuk. Belum masuk ya. Bu Syarifah, saya jadikan host ya Pak ya. Bentar. Stop share Sudah dulu. masuk, Bu? Stop share. Oh iya. Oke, berarti saya dulu ya sambil menunggu Bu Syarifah dan Bu Puji. Oh, Bu Syarifah waiting room. Oh ya, silakan Bu. Saya cari dulu Bu Syarifah, udah masuk belum ya? Oke, udah ya, saya jadikan host ya Bu Syarifah, bentar. Mana Bu Syarifah? Oke. Ya, sudah. Kedengaran Bu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lempar. Mungkin pengaruh jaringan. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Sarika, saya SRD dari Sulawesi Selatan. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Bone. Oke, langsung saja saya izin share screen ya. Lihat Bu. Belum itu. Belum. Ya udah Bu. Oke. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang praktik laboratorium di rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 menyebabkan kita harus belajar di rumah. Untuk materi yang mungkin masalah, tapi untuk guru IPA, guru kimia, fisika, mungkin kok akan lebih kesulitan untuk materi praktiknya. Untuk itu, rumah belajar hadir memberikan fitur untuk para guru IPA dan guru-guru lainnya yang mau melakukan praktikum melalui laboratorium maya. Sama seperti sebelumnya, laboratorium maya ini bisa diakses melalui browser dengan mengetikkan belajar.kemdikbud.go.id. Atau ibu bapak juga bisa mendownload atau rumah belajar melalui Play Store Android. Apa itu laboratorium maya Bapak Ibu? Laboratorium maya itu merupakan dari label yang digunakan dalam pelajaran maupun penelitian dan secara ilmiah menekankan sebuah konsep atau mendalami sebuah konsep tertentu. Jika mengakses sekitar, maka Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Ya, ketika memilih fitur laboratorium maya, maka akan bagaimana di saat keperluan dan berangkat. Pada saat sekarang seperti akun kita tidak izin atau tidak mendaftar akun khusus untuk laboratorium. Bapak Ibu memilih akan dan berikan penjelasan tentang bagaimana Bapak Ibu membangun praktikum virtual yang kan Ibu memiliki berani. Syarifah? Oh ya. Oke. Ibu, saya belum dijadikan host. Bu Ina. Saya belum dijadikan host, Bu. Tadi sempat keluar. Iya. Tadi sempat Bu Ina. keluar. Harus ada di Bu Ina. Bu Ina. Wait, I try to contact. Yeah, okay, I try to contact. Saya udah masuk, bentar. Oh, ini, oke. Iya. Nggak bisa share screen ya, Mem? Or what? Iya. Belum jadi. Kuning dan tadi.
Wait, maybe can maybe belum dijadiin host ya. Wait. Atau kalau ngomong aja dulu sebentar sambil nunggu nih. Karena udah deliver sih teksnya saya, cuma dianya mungkin lagi proses masuk lagi kali ya. Oke, nah. Coba, jadi nggak bisa share screen-nya, Mem. I try to call ya, I try to call. Kayaknya memang signal ini, karena dia kan termasuk di pedalaman, Bu, beda dengan saya. Kalau saya di luar di kotanya nih, in the middle of the city. Cuma karena ini di atas, kayaknya signalnya kurang. Kalau di bawah sih lumayan. Oke. Oke. Ini udah aktif handphonenya. Mungkin ini dalam proses masuk lagi nih. Kenal juga ya ibu-ibu SRB dengan saya sambil menjelaskan sambil menunggu. Oh, ini networknya. Kalau saya sih disable ya. Sambil dijelaskan secara dulu Nggak apa-apa Bu, nanti ditunjukkan itunya, slide-nya. Enggak, gitu aja. Ini enggak kelihatan kan? Nah, dia udah mulai baca punya saya. Sayapnya enggak kelihatan ya? Enggak tuh. Yang mau share screen siapa? Oh, Syarifah. Bu Syarifah, Bu. Syarifah. Iya. Bu Syarifah ya? Iya. Silakan Bu Syarifah. Wait. I want to mute first. Saya ulang kembali, kalau Bapak Ibu mengakses kabupaten Borobudur Maya, ketika kita masuk di beranda ada pilihan tingkatan, ada SMP, SMA, dan jika kita menggunakan daya antar listrik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu mengklik lakukan percobaan sekarang. Maka akan muncul percobaan, misalnya daya antar listriknya akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Lihat dulu ya. Ya, ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan laboratorium Maya, misalnya kita praktikum daya antar listrik. Bagaimana kalau menggunakan air murni, apakah dia bisa atau tidak? Kita buat air murni, kemudian saklarnya dinyalakan. Pastinya sampai tidak menyala. Kemudian kalau hanya punya larutan yang lain lagi, misalnya kita pakai larutan garam, kita pilih di sini garam, kemudian saklarnya. Maka lampunya menyala dan jadi ini penggunaan laboratorium lain ini sebenarnya sangat benar, Bapak Ibu. Hubungannya juga sangat komunikatif dengan anak. Selain itu ada juga latihan pokok. Ini bisa kita kembali kita pasang umum sebelum melakukan kasus ini kita di awal dulu. Sejauh mana kan dapat merasakan jalan punya anak-anak pemilik tidak ada obat, kita coba, ternyata salah. Kemudian kita pilih di obat, ya jawabannya benar. Setelah jawabannya benar, kita coba lakukan
So they must join level 3. Oke. Kan keunggulan dari laboratorium maya itu adalah sebagai pelengkap untuk sumber belajar dari peserta didik dalam komunitas. Ini poin penting dalam strategi untuk mungkin untuk perjelas. Oh ya, Bapak Ibu penasaran boleh langsung this behind dengan dari semua belajar dari tadi. It can be install dengan pada printer dengan mengetikkan rumah belajar kemudian diinstal pada Android Bapak Ibu. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang laboratorium maya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eva. Ya, kasih Ibu Nenden, Ibu Syarifah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya Ibu Fuji. Oh iya, I must speak. Oke. Ya, oke. Wait, ya. I hope ya. Oke, ma'am. Oke. Jadi saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. I must do presentation, oke? Jadi kemana nih? Sebentar dulu. Oke. Langsung share screen ya, Bu ya. Oh, ini masih disable. Bentar. Iya. Ibu Syarifah. Ibu Puji ya. Ya. Oke. Kan Bu. Ya, oke. Udah boleh. Iya, oke ini. Bismillah, oke. Bu Nenden udah ya, Ibu Nenden? Sudah Ibu? Oh ya, tadi saya terkeluar mungkin karena ya koneksi juga, karena saya di atas gitu kan, koneksinya kayaknya kok nggak selancar. Oke. Jadi ini ada coaching ya, latarnya nggak apa-apa lah Bu ya. Oke. Jadi saya membicarakan soal video pembelajaran. Saya kira video pembelajaran bukan hal yang baru juga bagi ibu-ibu semua. Kalau berkenan nanti saya juga mau lihat video pembelajaran ibu. Nah, pasti luar biasa ya. Kita share link, saling subscribe seperti itu ya ibu. Nah, oke. Jadi ya. Jadi langsung aja. Oke, wrong. Sorry. Ini wrong. Sorry, maaf Bu. Karena sama ya ininya. Bentar saya tutup dulu. Saya salah ini nih. Saya salah PowerPoint ya. Bentar, saya belum buka PowerPoint ini. Oke. Ya, jadi sebenarnya sebagai seorang guru sambil saya mencari PowerPoint, oke. Sebagai seorang guru tentunya kita sebenarnya tadi udah ada di situ. Apalagi di masa pandemi ini ya Bu ya, kalau bagi saya itu sangatlah penting. Jadi kalau umpamanya kita tidak bisa hadir, tidak bisa eksis di depan kelas, jadi sangatlah penting bagi kita eksis dalam bentuk video pembelajaran. Dan saya hampir tidak pernah, kecuali kita lagi mau review ya, itu pun pakai Zoom, berarti saya eksis juga ya. Jadi tidak pernah saya membiarkan anak-anak itu hanya dengan catatan seperti itu ya. Jadi selalu kalau tidak review lewat virtual meeting, kita ketemu di virtual meeting untuk interaction. Nah itu biasanya kan pastilah saya membuat ya, saya kira ibu-ibu juga sama, membuat video pembelajaran. Dan kayaknya saya memang ada passion di situ Bu, saya punya interest di situ. Nggak tahu kalau ibu-ibu ya. Jadi kalau saya, hal yang paling saya suka, kalau menulis sebenarnya kurang suka ya, tapi karena sambil menunggu PowerPoint, karena tuntutan skenario kalau selebriti, tapi karena kita guru kadang harus menulis seperti itu. Tapi dari semua kegiatan, selain kegiatan mengajar, mengedit video ini saya cukup senang ya, walaupun dari segi apa ya, kalau dikatakan mungkin fasilitas ya masih belum pro lah ya Bu ya. Tapi saya sangat
senang bisa mempelajari seperti itu dan akhirnya bisa buat video pembelajaran yang dengan apa editan seperti itu, seperti menggunakan ya backdrop animasi ya seperti itu, atau backdrop video dari peserta didik ya seperti itu. Nah, kali ini masih mungkin membicarakan bukan kontennya, tapi terlebih pada mungkin bukan hal yang baru bagi sahabat rumah belajar di sini semua. Tapi ya, ini ada Bu Sinta, ada ini kelas A ya, Pak Effendi ya, baru masuk di admit. Oke. Jadi nanti kalau bisa share video ya Bu ya, kita saling subscribe, maksudnya kita punya channel seperti itu. Oke. Jadi oke, ini mungkin hal-hal yang bukan baru buat Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya memang harus udah ganti laptop baru ya. Nah, ini kalau disebutkan poin-poin dari 1 sampai 6 ini pastilah bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu. Ya. Oke, tapi saya sangat klik sama yang nomor 1. Nggak tahu kalau ibu ya sahabat rumah belajar di sini semua di tukang rumpi ini, tapi kalau saya sangat klik dengan yang nomor 1. Nomor 2 tertarik mencoba. Insert kayaknya ya mencoba, tapi mungkin itu karena kemarin saya juga ada buat latih challenge. Nah, Insert itu membantu karena di KineMaster kayaknya saya belum mendapatkan feature yang bisa speed ganti-ganti. Saya mencoba untuk apa Bu, menarik peserta didik itu dengan ya hal-hal yang lagi viral di mereka, kayak kemarin ada latih challenge ya, saya coba buat gitu kan video latih challenge, walaupun nampak sekali belum pro-nya gitu loh dari segi lighting ya, kamera saya belum punya ring light yang besar, baru adanya ring light selfie kayak gitu. Photon saya juga udah coba cuma ya Camtasia mau coba karena itu disebut-sebut ya Bu kemarin, kalau di kita punya grup Instagram grup Telegram kemarin disebut-sebut, cuma ada masukan dari teman saya karena dia mau belajar itu waktunya nggak ada ya Bu ya, karena tadi saya tiap hari harus memproduksi video pembelajaran, paling nggak dalam seminggu tuh pasti ada 3 lagi seperti itu, dan saya disibukkan juga dengan mengajar di TV 3 kali seminggu seperti itu. Jadi waktu untuk belajar baru itu mempelajari hal yang baru itu kayaknya masih belum ada waktu seperti itu. Belum lagi dengan kesibukan lain ya Bu ya, perangkat, ngoreksi ya, di masa pandemi ini ngoreksinya makin tambah berat seperti itu. Tapi di Powton saya coba, cuma pemikiran saya karena yang saya ajar SMP, di kepala saya itu kalau nggak pro kartun itu malah jadi efeknya ditertawakan anak-anak gitu loh. Nah seperti itu Bu, tapi sebenarnya kita harus positive thinking sih ya. Mungkin saya mau tampilkan suatu kali animasi tapi ada sayanya, karena intinya karena saya guru bahasa tadi, saya tetap ingin bahwa saya bisa jadi contoh ngomong bahasa Inggris yang pede di depan anak-anak, terutama bahasa Inggrisnya ya Bu ya. Nah itu sih poinnya. Jadi saya kayaknya bagi saya masih belum perlu buat animasi, maksudnya kartun, ada figur kartun seperti itu. Di Powton saya pernah coba, tapi kayaknya juga saya punya laptop nggak dukung ya. Kalau nanti udah beli laptop baru mungkin boleh dicoba, tapi saya tetap mau ada saya, karena saya guru bahasa Bu, sahabat. Jadi kayaknya kalau guru bahasa tuh ya salah satu juga karakter yang harus kami tingkatkan kan percaya diri, terutama dalam berbicara bahasa yang mereka lagi pelajari kayak gitu. Jadi saya ya merasa bahwa saya harus eksis gitu loh di depan mereka Pak Bu. Ya Ibu maksudnya. Jadi Powton itu nanti dulu lah, masih belum urgent, tapi saya tetap ingin, bagus sekali kalau bisa. Itu kan kreativitas juga yang menunjukkan kreativitas. Oke, video maker belum pernah coba. Camtasia seperti saya bilang mau dicoba, tapi ada teman ngasih masukan lebih mantep KineMaster. Oke, sepanjang tidak mengandung watermark ya. Oke, pasti ini malah mungkin Bapak Ibu lebih jago ya, seperti itu. Kayaknya memang harus komplit Bu. Saya lihat ada yang udah ikut membatik, tapi mungkin itu buatan orang. Membatik tingkat nasional menang, tapi itu mungkin buatan orang. Gak apa-apa lah, kita seadanya tapi buatan sendiri. Kayaknya lebih bangga lah ya, menang untuk diri sendiri paling enggak. Oke,
Nah, untuk poin pertama tentu tulis skenario. Ini kan teorinya ya, nah, tapi disarankan seperti itu biar tidak ngambang, maksudnya tidak keluar dari plotnya seperti ini. Memandu kita kemana acara ya, karena nanti kan direkam, ya ketika direkam kita enggak. Oke, wait. Oke. Tapi kalau saya cenderung itu karena tadi tuntutan harus cepat ya. Ya kayak ini nanti jam berapa saya ngajar ya di apa college ya, sekolah tinggi seperti itu. Dan kayaknya saya harus nyiapin video pembelajaran. Mungkin untuk syutingnya jelas saya nggak sempat ini yang nulisan skenario-nya jelas nggak sempat gitu loh. Ini teorinya sih ya, tapi kenyataannya karena terburu tadi ya akhirnya nanti saya cenderung cut aja karena kalau video ya kalau kayak selalu diminta terutama dalam tugas pembatik itu kan hanya 6 menit ya, mungkin saya lebih dari itu tapi nggak sampailah 15 menit. Itu untuk syutingnya sih cepat ya take-nya, tapi mungkin kendalanya nanti ketika edit, selalu lamanya di editing itu karena kita maunya macam-macam. Khusus kalau di YouTube channel saya tuh lebih suka dengarnya dan lihatnya kalau ada musik, apalagi kalau pertama-tama ya, tapi kesininya kayaknya musiknya volumenya harus lebih direndahkan gitu kan. Kalau dulu masih suka-sukanya, karena sebenarnya video pembelajaran itu tidak ada musik karena itu bukan video motivasi katanya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya di YouTube channel saya akan upayakan musik-musik yang free. Nah ya, jadi yang non copyright ya, nggak copyright seperti itu. Karena saya kayaknya semangat lihatnya sebagai saya sendiri itu saya semangat, dan sebagai saya yang ada di layar itu saya merasa saya juga nampak semangat ketika ada musik seperti itu. Ya jadi saya carilah yang non copyright seperti itu. Tapi inilah tulis skenario ini sangat penting ya. Apalagi ada yang namanya storyboard atau storyline, tapi kendalanya karena kita harus memproduksi seminggu itu paling nggak 3 kayak gitu kan. Jadi kadang belum lagi mengeditnya kayak gitu kan. Jadi kadang karena kita juga udah, kalau saya kan kayak saya udah ngajar dari tahun 91 ya Bu, jadi dari masih kuliah dulu saya mungkin paling tua di antara sahabat rumah belajar di sini mungkin ya. Jadi kayaknya kalau materi yang mungkin kita kasih apa gitu kita udah bisa jalan gitu kan. Apalagi kalau saya pakai tadi aplikasi itu yang saya sangat klik itu, saya bilang nomor 1 tadi. Nah itu kan tanpa PowerPoint saya juga kayaknya kalau tampil lebih tidak ke PowerPoint-nya, karena PowerPoint tuh kayaknya buat jadi tegang, jadi kayak presentasi resmi kayak gitu dan butuh waktu ya. Saya cenderung langsung buat teks yang jalan, tangan saya ke sana ya, terus nanti teksnya ada di situ, tangan saya ke sana, teksnya dikasih animasi masuk, animasi keluar, overall animation kayak gitu. Kayaknya lebih rileks gitu ya untuk seorang guru bahasa menurut saya. Berikutnya proses rekaman menggunakan kamera digital sih, tapi kenyataannya sekarang kamera smartphone pun udah cukup ya banyak sekali ya, kayak punya saya yang nggak mahal juga, Realme, udah ada yang bagus sekali kameranya seperti itu. Ya kadang saya juga pakai voice recorder kan, saya punya mic untuk merekam. Dan untuk alat bantu perekamnya, untuk kotaknya itu saya pakai laptop. Memang suaranya lebih jernih Bu, tapi ketika saya lihat akhirnya nggak beda-beda jauh gitu loh. Dan karena tadi kita cepat ya dituntut, karena untuk mengedit saya jelas kalau umpamanya take sih video paling setengah jam bisa, 30 menit bisa gitu ya, dipotong 3 kali cut gitu kan, 3 kali take. Tapi yaitu yang tadi mengeditnya itu butuh waktu, musiknya harus cocok, teksnya tadi ya, atau ya picture-nya kan juga harus. Nah itu kadang yang butuh waktunya malah di situ, memindah-mindahkan ini ya ke itu ya. Umpamanya kita dapat gambarnya mungkin dari laptop atau apa gitu kan, karena HP-nya dipakai atau dari HP lain kayak gitu ya, itu yang lamanya. Lalu letakkan di saku baju.
atau yang dekat ya yang dekat lah dengan mulut. Oke, itu untuk proses renang. Sebenarnya bagus sih ya Bu, lebih jernih. Tapi kan juga ada kalau di dalam HP saya itu untuk menjernihkan. Tapi saya pantau juga hasil airnya beda-beda tipis, jadi oke lah ya. Apalagi kalau kita ngeplok itu kan biasa ngeplok itu persepsinya adalah vlog itu kan oke, vlog dan video ya, itu kan persepsinya kita lagi selfie ya, selfie, jadi kita ya seperti itu. Jadi kayaknya untuk kalau ada noise itu masih lah ya, tapi kan juga ada yang namanya voice apa itu, saya di sini ada untuk menjernihkan. Oh, Lexi Audio Editor. Oke. Cari ilustrasi nih yang tadi saya bilang. Ya, waktu saya nggak tahu tinggal berapa ini, biasa kalau ngomong saya langsung keterusan, maklum Bu, guru bahasa. Oke, didukung dengan ilustrasi yang tepat. Oke, ada tabel, diagram, animasi, gambar. Pastikan Bapak Ibu guru mencantumkan sumber. Saya biasa nyantumkannya sumbernya di bawah aja. Apalagi kalau di TV itu saya benar-benar harus tapi anak ya, ibu anak ibu nggak punya tetap anak ibu lemot, jadi kalau share screen teh malah loading malah tahu ibu teh keluar. Jadi saya takutnya diklaim, karena itu biasa memang ada diklaim, maka kita juga nggak pakai musik gitu kan. Tapi kalau di channel saya sendiri itu belum sampai 1000, masih berjuang ke arah sana, makanya minta like dan subscribe dari Bapak Ibu ya ibu-ibu Rumpi di sini. Oke, sahabat rumah belajar. Oke, berikutnya proses editing. Oke, mengedit ini yang lebih lama ketimbang take-nya tadi ya, sahabat. Oke, proses editingnya itu yang bikin lama. Ini saya ngajar nanti jam 7. Nanti ini selesai, kayaknya nggak bisa buat video hari ini atau dipaksakan. Oke, nanti lihat. Jadi take-nya 30 menit, mana bisa ini kalau sesuai teori harus buat skenario kan? Ya, tapi apakah bisa? Oke, take-nya 30 menit, editnya 30 menit, apakah bisa tanpa musik mungkin ya? Tapi kayaknya kalau udah di YouTube itu tanpa musik, apalagi Bu Duta tuh selalu ada musiknya ya. Nah itu memang bikin kita seru waktu udah melihat hasilnya begitu. Oke. Dan proses unggah atau upload, saya yakin semua sahabat di sini, sahabat Rumpi udah punya YouTube ya. Oke. Oke, dan selalu saya ya bagikan, tentunya memang itu untuk ngajar kok ya. Ya, jadi memang ke situ. Oke. Jadi dibagikan ke peserta didik ya untuk menambah viewer dan tentunya subscriber. Oke. Ya, tapi poinnya kita harus tetap exit selama pandemi. Oke. Oke, contohnya nanti kita sharing aja lah ya. Oke, sahabat Rumpi kita sharing di sahabat rumah belajar yang suka ngerumpi ya. Oke. Kita sharing YouTube channel, tadi ada punyanya Mbak Nesya itu ya, wah luar biasa ya. Saya malah belum buat vlog yang CV itu malah saya belum buat karena terlalu banyak ide di dalamnya. Itu bukan video pembelajaran sih ya, terlalu video pembelajaran karena udah sering, jadi idenya biasa spontan. Kalau vlog ini karena ingin dinilai, CV tadi karena ingin dinilai, udah sih ada potongan-potongannya nanti ini udah diambil, udah di take ya, tapi belum finishing. Oke, waktunya apakah udah lewat, moderator? Halo? Moderator, Ibu. waktunya habis sudah ya? Habis atau gimana nih? Kalau dicukupkan gimana Bu? Oke, ya oke. Ya jadi tetap semangat selama pandemi ini, dan tentunya kedepannya ya positive thinking ya, tetap ingin berkontribusi untuk rumah belajar. Paling tidak kalau nggak jadi duta, kita upload video kita. Oke, dan tetap jaga silaturahmi ya Bu. Nanti bagi-bagi share video channelnya ya, sahabat Rumpi. Ya Bu, saling Ya, sharing. saling like ya. Catat. Oke. Saya ini tiang Jawi loh, Mbak, sebenarnya. Oh, Oh ya, tiang Jawi, Japon, Jawa Pontianak. Oke, so thank you very much and I stop this. yes. Oke.
tolong di ke saya ya Bu ya. Mm-mm. Ya. Oke. Ya. Hostnya digantikan ke saya. Okay, so yeah, which area? Okay, how to Tadi sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah disampaikan dari Bu Hastri, Bu Nenden, Bu Suci, Bu Syarifah, Bu Dwi. Ya di sini saya hanya akan menambahkan sedikit saja tentang kelas digital tadi nih Bapak Ibu, karena sudah disampaikan oleh Bu Hastri dan juga Bu Dwi tentang kelas digital. Nanti saya sedikit saja tentang kelas digital. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. ini udah belum jadi host ya Bu? Belum Bu. Ibu Eva belum ya? Gimana caranya ya? Sebentar. Yang Klik more. di titik 3. Oh oke, ya di more ya, oke. Chat di situ. Di titik 3 kita cuma chat. Ya, ada host, make host. Di partisipan Bu. Oh ya di partisipan, oke. Gimana sih? Gimana Bu? Oh yang di more, oke. Iya oke di make host, oke. Ya. Karena biasanya cuma jadi host sih. Oke Bapak Ibu, sedikit saja saya sharing tentang kelas digital nggih. Ya, tentang kelas digital mungkin hanya bagaimana mendaftarnya saja. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oh ya, sangat terlihat. Sudah. Dalam kelas digital itu bisa pakai aplikasi ataupun lewat belajar.kemdikbud.go.id. Nah itu nanti dalam kelas digital itu untuk mendaftarnya itu ada script 3. Kalau kelas digital diklik, nah nanti daftar dulu. Nah dalam mendaftar itu ada 3 pilihan, siswa, guru, atau penyelenggara. Nah kalau sekolahnya belum jadi penyelenggara, jadikan penyelenggara dulu, jadi daftar sebagai penyelenggara. Nah itu yang disiapkan adalah NPSN, nomor pokok sekolah nasional gitu. Nah itu yang digunakan untuk penyelenggara. Nanti kalau sudah di-approve sama Pusdatin, dengan Pusdatin nanti akan kita bisa mendaftar sebagai guru. Nanti tinggal kita milih sekolahnya mana. Nah itu untuk kelas mengajarnya. Kemudian untuk siswa itu daftarnya nanti pakai NISN. Jadi yang disiapkan itu kalau mendaftar sebagai penyelenggara NPSN, sebagai guru nanti langsung tinggal masuk saja. Kalau sebagai siswa nanti NISN, seperti itu. Nah ini kelas Maya Bapak Ibu, nanti bisa tinggal tambahkan kelas seperti itu. Tampilannya itu seperti kalau kita ikut di Simpatik itu Bapak Ibu. Nah nanti tampilannya itu seperti kalau di Simpatik. Nah nanti ada materinya seperti itu. Nah ini contoh dari saya kelas Maya. Nah ini kelasnya itu ada materinya, jadi kayak Simpatik itu memang materinya seperti apa. Terus nanti ada link YouTube, misalnya ada link YouTube yang ingin disampaikan. Kemudian ada kuis dan juga bank soal. Untuk soalnya mungkin kalau selesai pelajaran baru ada soal, jadi memang nggak bisa kalau mau saya coba tadi karena memang harus selesai kelas baru ada soal. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk tentang kelas digital. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya bisa menghidupkan mic. Ada yang akan bertanya Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Mungkin kalau untuk anak-anak ini untuk masuk ke, karena nggak semuanya pakai wifi ya Bu sahabat Eva. Terus kalau untuk anak-anak itu kira-kira terlalu memakan kuota atau tidak ya?
untuk masuk ke dalam ruang belajar? Rumah belajar. Rumah belajar. Oh ya, untuk rumah belajar memang kita kan dapat kuota dari kementerian ya Bu, Kemendikbud. Nah itu bisa kan salah satunya untuk rumah belajar ini. Jadi kan bisa kita manfaatkan. Lumayan itu. Udah Kuotanya dapat ya? besar eman-eman. Udah dapat itu. Kok di Kalau Kalimantan belum ya? oh, belum Bu. Kalau Jogja itu sebagian sudah, tapi ada sebagian yang belum juga. Jadi mungkin gantian ada urutannya gitu ya mungkin. Iya, ada. Mungkin ya. Iya. Oke. Jadi untuk Mbak sahabat Eva itu kira-kira mungkin muridnya udah berapa banyak yang di kelas Maya? Kalau tempat saya baru tadi proses mendaftar Bu. Kan kemarin buat kelasnya dulu. Kemudian setelah buat kelas tadi baru proses mendaftar, tapi tadi ada beberapa kendala sih. Jadi baru mau saya coba lagi untuk memasukkan anaknya itu. Iya. Kendalanya mungkin dalam proses approaching si anak-anak tadi ya? Iya mungkin. Bu Eva kalau di Jogjanya di mana itu? Nggak di kota atau gimana? Saya Bantul, jadi dekat pesisir Bu. Ya, Berarti pantai. temannya Bu Leli. Leli. Leli English sih ya. Di Oh iya. Saya guru SD. Oh, guru SD. Oh, nggak mungkin kan kenal. Ya, oke. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Jadi untuk sekolah Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian webinar kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir dalam webinar kita. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah kita akan dulu. Foto dulu dong. Ya, foto. Oh iya, foto dulu. Masih di sekolahan ya, sahabat Eva? Di rumah ini Bu. Oh ya, aduh bukunya banyak, mantep. Oke. Oke, foto dulu. Tangannya Bu. Kita ada dikasih banyak foto, saya sama itu Bu Vina disuruh nyampein. Udah. Udah. Ya sahabat. Hari Kamis lagi ya sahabat, mudah-mudahan tambah ini pesertanya. Ya, amin. Harus gencar Ibu promosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat ketemu kembali.